Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita jumpa lagi dalam ibadah pada hari Minggu ini. Biarlah kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mau datang di hadirat Tuhan. Dan mari kita akan memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tapi sebelum ibadah kita mulai, kita buka di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kalau kami ada saat ini sehat, kuat dan bernafas, ini semua karena berkat Tuhan. Dan biarlah hari ini kami rindu membawa hati kami, membawa pujian penyembahan kami yang terbaik di hadirat-Mu. Urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ibadah kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka acara ibadah pada minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mau memuji Tuhan dan kita mau bersukacita di dalam Tuhan, karena sumber sukacita kita adalah Yesus saja. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Yesuslah sumber sukacita. Puji Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk terima berita firman Tuhan. Mari kita akan menyembah Tuhan dalam pujian penyembahan yang berjudul Yesus Sukacitaku. Di dalam sukacita dari Tuhan, itulah sumber kekuatan kita. Dan menolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya.
Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama sekali lagi katakan, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. sekali lagi katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegang, ku angkat tanganku, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku ada di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. sukacitamu Tuhan ada dalam hatiku. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa.
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Itu sebabnya kami punya pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Karena kami terlalu percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami, dan itu sudah sangat terbukti bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami menikmati Engkau, menikmati indahnya hadirat Tuhan ketika kami memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi petunjuk dalam hidup kami, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan apapun yang kami alami saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu lewat hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga benar-benar firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Firman Tuhan memulihkan kami, menyegarkan kami, bahkan firman Tuhan memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami akan terima dengan dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan anugerah kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita yang baik selalu melimpahkan berkat, kemurahan, dan penyertaan-Nya yang sempurna atas kita. Hari ini saya akan membawakan pesan firman Tuhan dengan tema kita tidak sendirian. Saudara dan saya tidak sendirian. Mungkin saudara sendiri, tapi ingat saudara, saudara tidak sendirian karena ada Tuhan yang bersama dengan saudara dan saya. Allah yang maha hadir, yang omnipresent itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan ini perlu kita sadari saudara, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita ini dengan penuh sukacita. Bersama-sama kita baca ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-28. Tertulis demikian, "Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Dalam bahasa Yunaninya, ayat ini berkata, "Ekosate hoti ego epon himin, hipago kai erkomai pros himas, ei epagate me, ekarete an hoti, poreumai proston patera, hoti ho pater meison mou estin." Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang mendengar senantiasa taat melakukan akan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada lebih dari 80% anak muda di bawah usia 18 tahun yang menyatakan bahwa mereka merasa kesepian. Meskipun di antara mereka banyak yang punya keluarga yang utuh, tapi mereka merasakan suatu perasaan kesendirian. Dan studi ini menunjukkan juga bahwa 40% orang yang berusia di atas 65 tahun merasa kadang-kadang kesepian. Dan yang lebih mengagetkan lagi,
dinyatakan bahwa ada sekitar 73% kaum milenial mengatakan bahwa mereka kesepian. Adanya koneksi karena jaringan teknologi, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan berbagai media sosial ternyata tidak membuat orang terhindar dari perasaan kesepian. Secara pribadi ada saat-saat di mana saya merasa sendirian, dan memang waktu itu saya sendiri. Saya ingat waktu saya masih kuliah dan juga kos di kota Bandung pada tahun 1993, saya pernah mengalami suatu momen di mana saya merasa sangat sendirian dan kesepian, dan saya menangis di tempat kos. Tapi yang luar biasa pada saat itu, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasa Tuhan hadir, memberikan saya kekuatan. Saya diingatkan bahwa meskipun saya secara fisik sedang sendirian saat itu, tapi Tuhan ada menyertai saya senantiasa. Inilah saudara sukacita yang kita miliki karena Tuhan bersama dengan kita. Meskipun saudara mungkin seorang diri saat ini, tidak ada yang menemani, saudara jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari pasangan hidup, jauh dari anak-anak, jauh dari sanak saudara atau sahabat, teman. Saudara sendirian di tempat terpencil. Tapi ada satu kebenaran bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Hadir itu ada bersama dan menyertai kita oleh Roh Kudus-Nya. Sebelum kita lanjut saudara ke dalam pembahasan dari ayat ini, izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah ada di antara saudara yang saat ini termasuk orang yang seringkali merasa sendirian? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi rasa kesendirian ini. Kita tidak mencari solusi dengan cara-cara dunia, tapi kita mencari solusi dari firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang perkara ini? Dan inilah yang kita belajar dan akan saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini. Kembali kepada Yohanes 14 ayat 28. Di situ tertulis, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini diucapkan pada saat peristiwa pembasuhan kaki murid-muridnya. Ketika itu Tuhan Yesus sudah selesai membasuh kaki semua muridnya, dan disinilah Tuhan Yesus mulai berkata-kata, mulai menyampaikan tentang apa yang akan terjadi. Di sini Tuhan Yesus sedang menguatkan hati para muridnya agar tidak merasa ditinggalkan. Bukan karena kematiannya, tapi karena kenaikannya ke surga. Memang Tuhan Yesus akan mati disalibkan, dan saat kematiannya itu murid-murid akan merasa ditinggalkan dan sendirian. Tapi maksud dari perkataan dalam ayat ini bukan terfokus pada peristiwa kematiannya, tapi dimaksudkan oleh Tuhan sehubungan dengan kenaikannya ke surga. Sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus sudah menyatakan lewat ayat ini mengenai suatu keadaan yang akan murid-muridnya alami karena kenaikannya ke sorga. Tuhan tahu bagaimana mereka akan merasa sendirian, dan itu sebabnya Tuhan Yesus menyampaikan hal ini supaya mereka siap dengan keadaan itu dan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dari perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini, kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, saudara, bahwa kenaikan Kristus ke sorga tidak berarti kita ditinggalkan, tapi kita justru disertai oleh Tuhan yang Maha Hadir. Dalam ayat yang ke-28 bagian A di situ dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan, Eko sate hoti ego eipon himin.
Hipago kai erkomai pros himas. Pernyataan ini bukan hanya satu kali Tuhan sampaikan. Di ayat sebelumnya Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan mereka menjadi yatim piatu, tapi Tuhan akan datang kembali kepada mereka. Ayat ini saudara berbicara secara khusus tentang janji Roh Kudus yang akan Tuhan berikan kepada para murid-Nya. Dan bukan hanya pada murid-murid yang ada waktu itu, tapi janji ini berlaku buat saudara dan saya yang hidup saat ini, hidup di era sekarang ini. Kehadiran Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri tidak dibatasi oleh zaman rasul-rasul pada waktu itu. Tidak dibatasi oleh era atau periode waktu tertentu. Roh Kudus itu diberikan Tuhan sampai hari ini. Dia memberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan inilah yang menjadi wujud kehadiran Allah di dalam hidup kita. Allah Roh Kudus hadir. Dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Kehadiran Tuhan tidak seperti kehadiran kita manusia. Kalau saya ada di kota Manado misalnya, saya tidak bisa hadir di Jakarta. Namun secara online saya bisa hadir melalui video call, WhatsApp, atau video meeting melalui Zoom. Kehadiran kita manusia secara fisik terbatas. Keberadaan kita dibatasi oleh tempat secara fisik. Tapi berbeda dengan kita, Tuhan tidak demikian. Tuhan mampu hadir dimanapun kita berada. Dia bisa ada di sorga dan Dia ada di bumi secara bersamaan. Tuhan bisa ada di kota Jakarta dan secara bersamaan ada di kota lain. Tuhan bisa ada di Indonesia dan secara bersamaan bisa ada di Amerika, di Eropa, di Cina, di Timur Tengah, dan sebagainya. Hadirat Allah itu tidak terbatas. Dan yang luar biasanya adalah hadirat Tuhan yang begitu mulia ada di dalam saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah bait Allah. Dan Roh Allah diam di dalam kita. Sungguh luar biasa saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia naik ke sorga supaya saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya yang hidup di muka bumi ini, dimanapun kita berada, kita disertai Tuhan senantiasa yang maha hadir. Yang kedua, kenaikannya ke sorga membawa sukacita. Di ayat yang ke-28 bagian B dikatakan, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan, ei higapateme ekarete anhoti poreumai proston patera. Saya ingat saudara, tahun 1991 ayah saya ditugaskan di kota Bangkok. Saat itu adalah pertama kalinya saya mengetahui bahwa ada tempat lain di luar Indonesia. Mata saya terbuka, oh ada luar negeri. Dan itu sangat menyenangkan buat saya saudara. Ketika ayah saya ditugaskan ke sana dan berangkat seorang diri terlebih dulu, itu membawa sebuah sukacita. Sukacita itu juga saya dapat lihat dan rasakan pada diri ibu saya yang sangat excited karena suaminya yaitu ayah saya ditugaskan di suatu tempat lain di luar negeri. Kenapa bersukacita saudara? Karena ada suatu harapan bahwa kami pun akan pergi ke sana. Setelah menunggu beberapa bulan lamanya, kami mendapatkan visa untuk mengikuti ayah saya yang tinggal di luar negeri. Tapi saya tidak tinggal lama di sana karena harus melanjutkan studi di kota di mana saya berada. Tapi ibu saya dan dua saudara saya tinggal bersama dengan ayah saya selama bertugas di sana. Saudara yang dikasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membawa sukacita buat kita. Kenapa saudara? Karena ini menunjukkan bahwa Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam sorga, ke dalam rumah Bapa yang kekal. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 2-3, di situ Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah saudara yang menjadi sukacita kita, karena Tuhan Yesus naik ke surga, memberikan tempat buat saudara dan saya. Tidak heran bahwa di dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa demikian saudara? Karena saat kita mati secara jasmani, maka kita dibawa oleh Tuhan masuk dalam kemuliaannya di dalam surga yang kekal. Yang ketiga saudara, kenaikannya ke surga memberikan kepastian kepada kita. Di ayat yang ke-28 bagian C dikatakan, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan, hoti ho pater meison mo estin. Perlu kita pahami bahwa perkataan Tuhan Yesus dalam ayat ini diucapkan sehubungan dengan keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya yang terbatas dalam tubuh fisik manusia, Tuhan Yesus katakan, Bapa lebih besar daripada aku. Tapi kita perlu sadari bahwa ketika Tuhan Yesus kembali ke sorga, Ia kembali kepada kemuliaannya yang semula. Itu sebabnya dalam Matius 28 ayat 18 Tuhan Yesus katakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Semua kuasa ada dalam tangan Tuhan Yesus. Ada kekuasaan, ada kedaulatan di dalam Dia. Dan ini membawa kepastian buat saudara dan saya. Ada kepastian dalam hidup kita baik di bumi ini maupun dalam surga yang kekal. Karena Tuhan yang berkuasa bertahta untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa nyata yang benar terjadi. Ia yang telah bangkit setelah 40 hari naik ke surga. Ia tidak tinggal di bumi, tapi ia kembali dalam kemuliaannya yang semula sebagai Allah. Dan karena itu saudara, kita perlu mengingat dan menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian, sebab ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jangan merasa sendirian, meskipun kita sendiri secara fisik, secara lahiriah, tidak ada orang yang bersama dengan kita. Sadari akan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Ia ada bersama kita. Dan biarlah kita senantiasa hidup dalam sukacita, karena menyadari bahwa Tuhan Allah kita ada di dalam sorga, memberikan kita tempat tinggal yang kekal, yang indah, dan penuh dengan kebahagiaan. Roh Kudus yang adalah Allah sendiri ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita tidak pernah sendirian saudara. Karena itu jangan putus asa, jangan kecewa, jangan berduka, jangan bersedih. Sebab Tuhan menopang kita, Tuhan menghiburkan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan menuntun serta menolong kita untuk menggenapi rencananya dalam hidup ini. Mari jalani hidup dengan penuh sukacita, jalani hidup dengan pandangan yang terarah kepada Tuhan, bersemangat, dan setialah selalu dalam mengerjakan kehendak dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa kami tidak pernah sendirian di dunia ini. Meskipun secara lahiriah mungkin kami sendiri saat ini. Kami ada di tempat yang jauh dari keluarga. Kami sedang bergumul sendiri dalam permasalahan atau persoalan kami. Tapi sesungguhnya kami tidak sendiri. Tidak sendirian. Karena Tuhan ada bersama kami. Menyertai kami dalam setiap keadaan. Dan Tuhan memampukan kami untuk melewati setiap situasi. Serta mengalami kemenangan oleh kuasa kemurahan Tuhan.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan sukacita. Ada kuasa Tuhan yang beserta dengan kami, memampukan kami, menolong kami, dan menghibur, memberikan damai sejahtera, memberikan kami semangat dan kepastian dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang selalu bersama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa, membawa setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan menjamah yang sakit, menyembuhkan dan memberikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna, menghiburkan yang susah, memberikan kelepasan bagi yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan persoalan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami kuasa Tuhan, kami alami mujizat-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih dan rahmat-Mu agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau dan percaya kepadamu. Berkatilah gereja-Mu di mana saja berada. Umat-umat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melindungi kami dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, penyertaan Tuhan yang sempurna dinyatakan atas kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.